Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita beraktivitas. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Buat kasih yang tidak terbatas dalam hidup kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, tolong kami supaya kehidupan kami selalu diisi dengan hal-hal yang positif dan benar, teguran dan nasihat. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak hanya berhasil dalam pekerjaan, tetapi berhasil dalam pengiringan kami kepadamu. Tuhan, tolong kami semua. Dan saatnya kami akan menerima sebahagian kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus. Sucikan hati dan pikiran kami. Amin. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pagi hari ini atau saat ini saya akan membawa kita untuk pada satu tema atau satu judul, Ragi Orang Saduki. Di dalam Matius pasal 22 ayat 23a, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mungkin ada juga kepercayaan di dalam dunia ini saat ini atau sekte-sekte yang berkata tidak ada kebangkitan. Dan memang ada. Nah jadi judul kita ada tentang orang atau ragi orang Saduki. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, dalam Yudaisme, Saduki adalah suatu mazhab kecil yang terdiri dari imam-imam berpangkat tinggi dan kaum bangsawan. Mereka hanya meyakini dan berpegang kepada kelima kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, dan menganggap bahwa kitab lain lebih rendah. Orang Saduki tidak percaya bahwa orang mati akan bangkit pada akhir zaman, karena hal itu tidak tercatat dalam kelima kitab Musa. Nah, itu yang menjadi pegangan mereka. Ini orang Saduki ini. Nah, menolak kebangkitan sama halnya dengan tidak mengakui rancangan keselamatan Allah. Tidak akan pernah ada kemenangan atas maut dan dosa jika tidak ada kebangkitan. Kebangkitan yang didahului oleh kematian adalah tujuan utama dan puncak dari misi keselamatan bagi manusia yang dikerjakan oleh Kristus di dalam dunia ini. Tidak ada jalan lain untuk menebus dosa manusia, dosa saudara dan saya, selain Kristus yang harus mati karena kejahatan manusia, kejahatan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Dan kemudian setelah dia mati, dia bangkit dari kematian. Nah, saudara-saudara, betapa berbahayanya jika ragi orang Saduki itu merasuki gereja Tuhan, merasuki setiap pribadi anak Tuhan. Akibatnya paling nyata yang ditimbulkan oleh ragi orang Saduki adalah orang-orang percaya hidup kompromi dengan dunia. Sekali lagi, betapa bahayanya jika ragi orang Saduki memasuki gereja Tuhan atau saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Akibatnya paling nyata yang timbul oleh ragi orang Saduki adalah orang-orang yang berkompromi. Percaya hidup kompromi dengan dunia dan bertindak tanpa takut berbuat dosa. Dan bertindak tanpa takut berbuat dosa. Banyak dari perbuatan dosa yang menjadi abu-abu. Sebagai contoh, sekedar cuplikan asal tidak mabuk dan narkoba bolehlah.
Asal tidak mabuk, boleh. Padahal Alkitab jelas berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Mazmur 1 ayat 1. Ini perbuatan abu-abu itu. Sama halnya dengan berdiri di jalan orang berdosa. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, pengajaran akan salib Kristus, penderitaannya, kematiannya, hingga kebangkitannya selayaknya mendapat porsi utama dalam setiap penyampaian firman Tuhan atau mengingatkan kepada anak-anak Tuhan, jangan seperti orang Saduki. Jangan memiliki orang Saduki, orang Saduki. Karena akibatnya akan menimbulkan banyak kompromi, ada pemberontakan di situ. Ada roh pemecah belah. Ada roh-roh yang bertentangan. Bicara tentang firman Tuhan, mereka tidak percaya. Karena kompromi dengan dunia. Lebih lengket masalah-masalah dunia, keadaan dunia daripada firman Allah. Sehingga saudara-saudara, mereka menganggap, mereka tidak peduli, mereka melakukan yang penting tidak berdosa, yang penting tidak mabuk, yang penting tidak melakukan hal-hal yang lain. Padahal dia sedang berdiri di jalan orang berdosa. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, untuk sementara, saudara, disisihkan dahulu perdebatan soal menyambut atau penyebutan nama Allah yang benar. Pentingnya pergi berziarah ke Israel, dan semua rasa ingin tahu kita tentang Israel jasmani. Bukan berarti itu tidak boleh, tidak perlu. Akan tetapi, apalah gunanya semua itu bila ternyata tanpa kita sadari, fokus kekristenan kita telah bergeser. Kekristenan adalah Kristus sentris, berpusatkan kepada Kristus. Selebihnya, saudara, adalah aksesoris. Jika yang aksesoris telah menjadi utama, itu juga tanda bekerjanya ragi orang Yahudi, orang Saduki. Jadi kita harus saudara-saudara teliti, tidak sekedar saudara-saudara kita berkunjung, kita ke ziarah dengan biaya yang besar, tidak salah. Tapi kalau saudara-saudara itu hanya sekedar, saudara kita tidak sadari, maka fokus kekristenan kita telah bergeser. Nah, mari saudara-saudara, kenapa? Kekristenan saudara kita lihat bahwa adalah Kristus sentris. Berpusatkan kepada Kristus. Sesuai dengan kehendak Allah. Selebihnya adalah aksesoris. Jika yang aksesoris saja telah menjadi utama, itu tandanya bekerjanya ragi orang Saduki. Itu sebabnya saudara-saudara, kita lihat bahwa mereka tidak percaya dengan apa yang Yesus katakan. Mereka ragu dengan apa yang Yesus beritakan. Itulah ragi orang Farisi. Jadilah anak Tuhan, memiliki roh kebenaran yang berpusat kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Engkau akan bahagia, engkau akan diberkati, engkau akan dilindungi.